Jimatres dimanapun Anda berada. Bagi para wanita, pastinya tak asing lagi dengan mitos-mitos seputar menstruasi atau haid. Salah satunya harus mencuci pembalut hingga bersih agar darah kita tidak jadi makanan jin. Anggapan-anggapan itu pastinya melekat pada sebagian orang, bahkan hingga kini masih melakukannya. Bahkan kita juga diminta untuk tidak sembarangan meninggalkan bekas darah haid di dalam rumah. Hal itu mungkin membuat siapapun yang mendengar menjadi parno dan risih karena sangat erat kaitannya dengan hal-hal mistis yang membuat kita menjadi takut. Mitos-mitos seputar darah haid yang bisa menjadi makanan jin. Menurut ahli spiritual, memang bangsa jin suka memakan darah. Bahkan tak cuma darah dari menstruasi yang dialami oleh para wanita setiap bulannya. Menurut beberapa paranormal, jin memang menyukai 3 hal, yaitu darah, tulang, dan kotoran. Sehingga adanya anggapan bahwa darah haid bisa menjadi santapan jin itu memang benar adanya. Darah, tulang, dan kotoran itu memang makanan jin. Jadi untuk para wanita memang tidak ada salahnya untuk selalu menjaga kebersihan agar tidak mudah menjadi sasaran mereka. Dalam agama juga dijelaskan jika kebersihan adalah sebagian dari iman, sehingga ada baiknya kalau kita mengikuti hal-hal yang baik. Anjuran untuk mencuci pembalut sendiri disarankan supaya tidak ada bekas darah yang tertempel pada sampah tersebut sehingga tidak mengundang jin untuk datang. Pasalnya, wanita yang sedang menstruasi memang sangat mudah sekali didekati oleh jin. Hal itu karena jin sendiri bisa mencium bau amis pada darah yang ada dalam tubuh wanita tersebut. Kalau dari dunia supranatural, ketika jin berhasil menguasai tubuh manusia, biasanya manusia itu mudah emosi, mood berubah total, dan suka marah tanpa alasan. Nah, itulah yang sering terjadi pada para perempuan yang sedang haid. Untuk itu, ahli supranatural menganjurkan para wanita yang sedang dalam masa haid untuk menghindari bepergian, terutama ke lokasi-lokasi angker, karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mudah kerasukan dan bisa mengundang energi negatif yang menguasai pikiran sehingga si orang tersebut lemah. Usahakan untuk selalu pintar menjaga emosi dan pikiran agar tidak mudah dikendalikan energi negatif. Jika kita kerap membuang bekas darah haid sembarangan dan menyepelekan, hal itu justru bisa mengundang jin untuk selalu ingin dekat dengan orang tersebut. Bahkan yang lebih menyeramkan, jin bisa berhasil menguasai diri kita untuk terus membuat wanita yang haid tidak peduli dengan kebersihannya. Jin itu bisa tahu siapa yang memiliki darah yang ia makan. Jika sudah masuk ke dalam badan si orang itu, dia bahkan bisa mengendalikan penuh emosi seseorang untuk terus menyepelekan kebersihan agar darahnya bisa terus-terusan dia nikmati. Maka dari itu, saya berpesan agar para wanita yang sedang datang bulan tetap selalu menjaga keimanannya dan tidak terlalu menyepelekan hal-hal terkait kebersihan. Banyak sekali cerita-cerita misteri di saat orang sedang haid. Ada cerita sosok putih bercahaya merah berkelebat yang membuat geger warga Gang 2 RT 12 dan RT 13 Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kujang, Samarinda, Kalimantan Timur. Kejadiannya saat itu adalah waktu tengah malam, sekitar jam 00.10 waktu Indonesia Tengah. Warga sekitar meyakini jika itu adalah sosok makhluk halus berwujud kepala terbang yang dikenal dengan sebutan goyang. Makhluk berwujudan kepala manusia dengan isi organ tubuh menggelantung.
Puluhan bahkan ratusan orang dewasa baik laki-laki atau perempuan sontak mencari dan mengejar makhluk yang terbang di dalam gang. Selain penasaran akan wujud makhluk jadi-jadian yang menampakkan wujudnya pada malam Senin Kliwon itu, warga juga mengaku resah dan ingin menangkap sosok gaib itu. Sejumlah tempat yang diyakini sebagai wadah persembunyian si hantu kuyang didatangi warga. Bahkan kolong rumah warga pun tak luput dari perhatian. Pencarian dilakukan berbekal senter warga menyorot ke kolong rumah, termasuk ke arah suara kuyang yang terbang ke pohon kelapa dan pisang tengah gang. Tanpa dikomando, warga kembali berlari ke arah pepohonan. Teriakan takbir berkumandang sembari berharap kuyang bisa tertangkap. Berbekal sapu lidi, warga memukul-mukulkan ke arah pohon. Namun sayang, upaya itu tak seperti yang diharapkan. Sosok yang dicari menghilang. Tadi itu sempat juga ada wanita yang kesurupan saat warga mengejar kuyang. Untungnya cepat ditenangkan. Dari mulut wanita yang kesurupan itu terucap nama Sana sebagai kuyang, kata warga yang ikut dalam pengejaran itu. Hingga menjelang sholat subuh, warga yang susah payah mencari akhirnya menyerah. Warga kembali ke rumah masing-masing sembari tetap bersiaga. Salah seorang warga yang sempat memukul kuyang dengan sapu lidi adalah Ari. Dia menuturkan saat itu dirinya berada dalam rumah dan tiba-tiba mendengar suara warga yang melihat kuyang. Tanpa pikir panjang dirinya membawa sapu lidi yang ada di rumahnya. Saya sempat pukul, tapi cepat sekali terbangnya ke arah atap rumah warga. Setelah itu kami mengejar hingga ke sela-sela rumah warga yang berimpitan. Penampakan kuyang bukan pertama kali terjadi di Sungai Kunjang, khususnya di Kelurahan Teluk Lerong Ulu. Beberapa tahun lalu, tepatnya di Februari 2017, penampakan hantu kuyang juga sempat terjadi. Namun isu itu meredam dengan sendirinya. Bahkan untuk kejadian penampakan hantu kuyang kali ini, banyak warga yang melihat wujud kuyang tersebut. Tokoh warga juga melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia menduga penampakan hantu kuyang kali ini lantaran di pemukimannya banyak ibu hamil dan wanita yang mungkin tengah menstruasi atau haid. Sebab sepengetahuannya darah merupakan makanan kuyang. Itu juga sebagai syarat mereka mencapai keinginannya dari menuntut ilmu hitam tersebut. Warga percaya hantu kuyang merupakan manusia terjerumus ilmu hitam demi mencapai hidup abadi. Adapun yang mendapatkan ilmu hitam itu dijanjikan kekayaan dan kesaktian. Makanya jimatres khususnya untuk jimatres wanita, saat hamil atau saat lagi haid, berhati-hatilah dalam apapun. Salam jimatres, salam satu misteri. Au.